Langkah pertama, siapkan pan, masukkan 5 sendok makan tepung maizena, 5 sendok makan gula pasir, 1 bungkus susu bubuk denkau, 1 bungkus susu kental manis putih, 125 ml susu full cream cair, kemudian tambahkan setengah sendok teh vanili cair, bisa gunakan vanili bubuk ya. Masukkan 800 ml air putih biasa, kemudian aduk sampai larut dan tercampur rata. Oh ya, karena ini terlalu penuh, adonan akan aku pindahkan ke wadah yang lebih besar ya. Nah, seperti ini. Kemudian tambahkan juga 60 gram keju oles. Di sini aku pakai pro cheese. Selanjutnya, adonan kita pindahkan ke atas kompor. Kita masak dengan api kecil sambil terus diaduk-aduk sampai semua bahan larut dan tercampur rata. Setelah adonan mengental dan meletup-letup seperti ini, ini sudah cukup. Matikan kompornya. Tetap diaduk-aduk adonannya sampai uap panasnya jadi menghilang. Kemudian tunggu sampai benar-benar dingin, baru masukkan ke dalam plastik segitiga. Nah, seperti ini teman-teman, adonan krim kejunya sudah dimasukkan ke dalam plastik segitiga. Hasilnya jadi 4 wadah seperti ini ya. Berikutnya, di sini sudah aku siapkan juga cup Mika puding seperti ini dengan ukuran 60 ml. Untuk link pembeliannya nanti aku tulis di kolom deskripsi ya. Nah, di sini juga sudah aku siapkan biskuit lemon cookies seperti ini. Kebetulan aku masih punya biskuit lemon yang kalengan seperti ini. Kemudian siapkan lagi mangkok kecil, tambahkan secukupnya susu full cream cair. Ambil 1 cup pudingnya, kemudian isi dengan flak cream cheese-nya. Kalau sudah, ambil 1 biskuit lemon cookies-nya. Celupkan ke dalam mangkok yang berisi susu full cream. Kalau biskuitnya sudah terendam susu, kemudian angkat dan masukkan ke dalam cup puding. Tata sambil sedikit ditekan-tekan agar menempel dengan flak cream cheese-nya. Kalau sudah, lapisi lagi dengan flak cream cheese-nya. Lalu lapisi lagi dengan biskuitnya. Dan terakhir lapisi dengan cream cheese. Jadi biskuitnya ada 2 layer ya teman-teman. Nah, seperti ini. Lakukan hal yang sama sampai semua adonan habis. Oke teman-teman, hasilnya seperti ini setelah semuanya selesai. Untuk satu adonan menghasilkan 32 cup puding ukuran 60 ml. Hasilnya lumayan banyak ya teman-teman. Oke, berikutnya untuk toppingnya di sini sudah aku siapkan 30 gram crumble red velvet, 30 gram crumble strawberry, 30 gram crumble oreo, ada crumble ungu, crumble keju, crumble matcha, dan crumble rasa buah. Ambil 1 cup biskuitnya, kemudian kita beri topping dengan salah satu varian crumble-nya. Nah teman-teman, seperti ini hasilnya. Untuk pemberian topping, selain menggunakan crumble seperti ini, teman-teman bisa juga pakai keju parut atau coklat seres. Sesuaikan dengan selera aja ya. Nah teman-teman, akhirnya semua sudah selesai kita beri topping ya. Hasilnya cantik berwarna-warni. Sebelum dijual, teman-teman bisa simpan dulu di dalam lemari es. Nah, kalau untuk ide jualan, jangan lupa tambahkan sendok mini seperti ini. Dan jangan lupa beri stiker thank you di atasnya. Cantik ya teman-teman? Selain cantik, cheese squid ekonomis ini rasanya juga enak banget. Ini lembut, lumer, dan ngeju. Nggak kalah dengan cheese squid yang premium. Konsumsi saat dingin lebih enak dan segar. Anak-anak pasti suka. Dengan modal Rp33.300 menghasilkan 32 pieces cheese squid ekonomis. Modal per piecesnya jatuh di Rp1.040. Teman-teman bisa jual dengan harga 2.000-an atau 2.500 sesuaikan dengan modal masing-masing. Ide jualan murah meriah dengan modal ekonomis dan resep yang sangat mudah, recommended banget buat teman-teman yang lagi cari ide untuk jualan selanjutnya. Terima kasih sudah melihat videonya hingga akhir, semoga resepnya bermanfaat. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah! Langkah pertama, siapkan wadah, masukkan 120 gram margarin.
140 gram gula halus. Nah, gula halus ini saya peroleh dari gula pasir biasa yang aku blender sampai benar-benar halus. Kemudian campur dan aduk menggunakan whisker seperti ini sampai halus dan lembut. Kalau sudah lembut seperti ini, masukkan 2 butir telur. Kita aduk kembali sampai larut dan tercampur rata. Kalau sudah, masukkan 140 gram tepung terigu protein sedang. Kita aduk kembali sampai tercampur merata. Kalau sudah lembut dan tercampur merata seperti ini, sudah cukup. Selanjutnya, adonan akan kita bagi menjadi 4 bagian. Nah, kira-kira seperti ini ya, dan ini akan kita sisihkan dahulu. Oke, lanjut. Siapkan mangkok kecil, masukkan 1 sendok makan coklat bubuk. Untuk merek coklat bubuk bebas ya. Di sini aku pakai coklat bubuk curah agar harganya lebih ekonomis. Kemudian masukkan 30 ml air panas. Lalu aduk-aduk sampai coklatnya larut dan tercampur merata. Nah, seperti ini sudah cukup, kita sisihkan dahulu. Berikutnya, siapkan lagi mangkok kecil, masukkan 1 saset kopi Nescafe instan seperti ini. Tambahkan 20 ml air panas. Kemudian aduk sampai larut dan tercampur rata. Nah, seperti ini untuk varian kopinya kita sisihkan dahulu ya. Berikutnya untuk varian rasa matcha, masukkan 1 sendok teh bubuk matcha dan tambahkan 20 ml air panas. Lalu aduk-aduk sampai larut dan tercampur rata. Kemudian untuk varian red velvet, di sini aku menggunakan 1-3 tetes pasta red velvet. Lalu tambahkan 20 ml air panas. Kemudian aduk-aduk sampai larut dan tercampur rata. Selanjutnya, campurkan larutan coklat bubuknya ke dalam adonan yang tadi kita sisihkan. Aduk-aduk sampai tercampur merata. Nah, seperti ini varian rasa coklatnya sudah jadi. Ini kita sisihkan dahulu ya. Selanjutnya, campurkan larutan kopi ke adonan. Kemudian aduk-aduk hingga larut dan tercampur rata. Nah, seperti ini varian rasa kopinya sudah jadi ya. Untuk varian rasa red velvet juga sama ya. Masukkan larutan pasta red velvet. Kemudian aduk-aduk sampai larut dan tercampur rata. Nah, seperti ini. Kemudian untuk varian rasa matcha, masukkan larutan bubuk matcha. Lalu aduk-aduk sampai larut dan tercampur rata. Oh ya, kalau teman-teman tidak ada bubuk matcha, teman-teman bisa gunakan pasta matcha aja ya, sesuaikan yang ada saja. Oke, kalau sudah, masing-masing varian akan kita masukkan ke dalam plastik segitiga. Nah, kira-kira seperti ini hasilnya teman-teman. Oke, lanjut ya, siapkan 2 potong roti tawar. Kemudian potong bagian pinggiran roti tawarnya agar hasilnya jadi lebih rapi. Nah, sisa kulit pinggirannya kita sisihkan dahulu. Kemudian di sini aku juga siapkan keju slice seperti ini untuk isiannya. Ambil 1 bungkus aja keju slice-nya. Kemudian letakkan di tengah-tengah roti tawarnya. Nah, kalau sudah, potong rotinya menjadi 4 bagian. Usahakan ukurannya sama rata ya, agar hasilnya jadi cantik. Untuk isiannya, selain menggunakan keju slice, teman-teman bisa juga pakai keju quick melt mozzarella. Sesuaikan selera aja ya. Nah, setelah dipotong seperti ini, tinggal diberi topping di atasnya. Caranya tinggal semprotkan saja tipis-tipis krim topping yang tadi kita buat. Nah, caranya seperti di video ya. Oke, kalau sudah bisa disisihkan dan lakukan hal yang sama ke semua roti tawar sampai habis. Nah, teman-teman, hasilnya seperti ini ya setelah semua roti tawar diberi topping dan ini sudah bisa langsung kita oven ya. Nah, di tahap ini teman-teman sudah bisa panaskan ovennya terlebih dahulu kurang lebih selama 15 menit agar panasnya stabil. Kemudian baru kita oven rotinya di suhu 120 derajat Celcius kurang lebih selama 20 menit atau sesuaikan dengan oven masing-masing.
Nah teman-teman, ini setelah 20 menit kita oven, rotinya cantik sekali. Toppingnya sudah meleleh ya. Dan lanjut oven sisa rotinya. Nah untuk roti yang ini isiannya aku pakai keju quick melt mozzarella ya, agar nanti lumer-lumer. Nah teman-teman, ini dia hasilnya setelah rotinya matang. Roti dan toppingnya terlihat garing dan crispy. Dan ini sudah siap untuk kita nikmati. Oh ya, kalau untuk ide jualan, teman-teman bisa kemas dengan mika seperti ini ya. Nah teman-teman, akhirnya resep roti boy dengan aneka rasa sudah selesai kita buat. Nah ini untuk varian isian keju quick meltnya, terlihat meleleh. Nah ini mumpung masih panas seperti ini akan aku cicipi ya. Wah terlihat lumer-lumer kejunya ya teman-teman. Bismillah, aku cicipi ya. Ini enak banget, super ngeju, gurih dan crispy. Ini menurutku enak banget. Nah teman-teman, terima kasih sudah melihat videonya hingga akhir. Semoga resepnya bermanfaat. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Oke, langkah pertama, siapkan pan, masukkan 80 gram gula pasir, 50 gram tepung maizena, 4 kuning telur, 200 ml susu full cream cair, dan 200 ml santan. Nah untuk santan ini saya peroleh dari 2 saset santan instan yang ditambah air hingga 200 ml. Oh ya, di sini juga aku tambahkan setengah sendok teh vanili cair agar lebih wangi ya. Oke, adonannya kita aduk-aduk dengan whisker sampai larut dan tercampur rata. Kalau sudah, pindahkan ke kompor. Kita masak dengan api kecil sambil terus diaduk-aduk sampai adonannya meletup-letup dan mengental. Setelah adonan mulai mengental, tambahkan 1 sendok makan margarin. Kita masak kembali adonannya sampai lembut, mengental, dan terlihat kalis. Nah, kira-kira seperti ini sudah cukup. Matikan kompornya, angkat, kemudian adonan kita pindahkan ke mangkok. Tunggu sampai uap panasnya menghilang, baru tutup dengan plastik dan sisihkan sampai suhu ruang. Oke teman-teman, ini setelah adonan suhu ruang, kita aduk-aduk lagi dengan spatula agar adonannya menjadi lembut kembali. Nah setelah lembut seperti ini, adonan akan kita bagi menjadi 4 bagian yang sama rata. Nah seperti ini teman-teman, untuk setiap bagian kurang lebih sekitar 141 gram. Sementara ini kita sisihkan dahulu ya. Lanjut di wadah yang berbeda, masukkan 100 gram whipped cream bubuk. Di sini aku pakai merek Han. Masukkan 200 ml air dingin atau air es. Nah untuk air es ini wajib ya teman-teman. Kemudian kita mixer dengan kecepatan tinggi sampai adonan whipped cream jadi kaku. Sudah terlihat kaku ya teman-teman, sudah cukup. Nah untuk whipped cream ini kita juga akan bagi menjadi 4 bagian yang sama rata. Tapi di sini lupa tidak aku timbang ya, cukup dikira-kira aja. Kemudian untuk varian pertama, di sini aku tambahkan 1 sampai 2 tetes pasta coklat. Kemudian mixer sampai tercampur rata dan lembut. Nah, seperti ini sudah cukup. Krim rasa coklatnya sudah jadi, ini akan kita masukkan ke dalam plastik segitiga. Kemudian untuk krim atau fla berikutnya kita buat dengan rasa stroberi. Tambahkan 1 sampai 2 tetes pasta stroberi. Kemudian mixer sampai halus dan lembut. Nah, ini krim stroberinya sudah jadi. Ini juga kita masukkan ke dalam plastik segitiga. Kemudian untuk krim berikutnya, di sini aku tambahkan pasta pandan ya. Nah, setelah di mixer sampai halus dan lembut, hasilnya seperti ini. Dan untuk adonan krim terakhir, di sini tidak aku tambahkan perisa atau pasta apapun ya. Setelah dimixer lembut, hasilnya seperti ini. Dan tara, 4 krim isiannya sudah kita buat semua ya teman-teman. Selanjutnya kita simpan dulu di dalam lemari es agar lebih set. Oke, berikutnya untuk bahan utamanya, di sini aku sudah punya 1 pack cannellon seperti ini. Nah, cannellon ini adalah sejenis pasta yang masih kering dengan bentuk tabung. Ini biasanya dimasak sebagai hidangan khas Italia ya. Tapi di sini akan kita kreasikan sebagai ide jajanan atau dessert yang enak banget. Caranya cukup goreng di minyak yang sudah benar-benar panas dengan api kecil agar hasil cannellon gorengnya jadi renyah dan tidak bantat.
Nah, bisa dilihat ya teman-teman, setelah dimasukkan ke minyak yang sudah benar-benar mendidih, maka kanelonnya akan mengembang. Nah, ini nanti hasilnya jadi sangat renyah. Setelah kanelon berubah warna menjadi golden brown, artinya sudah matang ya. Boleh diangkat, lalu ditiriskan. Dan goreng sisanya sampai semuanya selesai. Oke teman-teman, seperti ini hasil kanelonnya setelah digoreng semua. Setelah tiris dan dingin, ini sudah siap untuk diberi topping dan isian. Nah, di sini sudah aku siapkan secukupnya madu murni untuk olesannya. Dan untuk balurannya aku pakai kelapa kering halus seperti ini ya. Ambil satu kanelon gorengnya, kemudian olesi seluruh permukaan luarnya dengan madu tipis-tipis. Kalau sudah, kemudian baluri dengan kelapa kering. Nah, seperti ini. Nah, kira-kira hasilnya seperti ini. Yang pecah seperti ini tidak aku pakai ya, teman-teman. Oke, lanjut. Siapkan isian krimnya. Di sini aku pakai yang rasa pandan terlebih dahulu ya. Potong ujung plastik segitiganya. Kemudian isi dengan krimnya. Di sini aku isi tidak terlalu penuh ya, agar krimnya cukup untuk mengisi semua kanelon. Isi semua varian krim ke dalam kanelon sampai semuanya selesai. Nah teman-teman, hasilnya seperti ini. Alhamdulillah krimnya pas banget, nggak kurang dan nggak lebih ya. Dan bisa dilihat ini tampilannya cakep banget. Kulit kanelonnya terlihat sangat renyah. Bismillah, aku cicipi ya. Beneran ini renyah banget. Untuk kulitnya sedikit gurih dan isiannya lumer dengan rasa santan dan kelapa yang tidak terlalu manis. Ini enak banget. Dan untuk ide jualan, teman-teman bisa kemas dengan plastik OPP tanpa kantong dengan ukuran 11 x 11 cm seperti ini. Hasilnya cantik ya. Nah teman-teman, akhirnya kanelon coconut cream crispy sudah selesai kita buat. Ide dessert kekinian yang unik dan sangat menarik. Rasanya enak banget, bikinnya mudah dan dijamin anti gagal. Terima kasih sudah melihat videonya hingga akhir. Semoga resepnya bermanfaat. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!